Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik seputar perawatan CVT di Honda PCX 160 ya masku ya. Kita kedatangan customer nih masku ya, dan beliau merasa CVT-nya kurang enak ya, atau kurang nyaman, dan bisa kalian cek sendiri ya, di kilometer masih 6.500an masku ya. Dan seperti apa kondisi CVT-nya PCX 160 di kilometer 6.500? Langsung aja kita bongkar dulu ya masku ya, untuk melakukan pengecekan masku ya. Untuk yang harus dilepas apa aja, yang pertama adalah filternya ya masku ya. Filter udaranya harus kita lepas juga ya, dan kita cek kondisinya juga ya, untuk produksinya ini tahun berapa dan bulan berapa diproduksi untuk filternya ini ya. Jangan sampai kalian melewatkan ya untuk kode produksi filternya ini masku. Adanya di pojok kanan atas ya masku ya. Ini masih tahun 2021 bulan 4 ya masku ya. Masih baru sekali nih masku ya motornya ya masku. Oke, lanjut kita akan lakukan pembongkarannya ya. Untuk baut 8 ini sebenarnya kalau agak susah, kalian harus ngelepas dek ya. Kalau kalian punya kunci sok kecil yang ukurannya 8, itu langsung aja dibongkar bisa masku ya, tanpa harus melepas cover ya. Tapi ini agak susah ya masku ya, jadi kita lepas dulu ya covernya ya masku. Kalau udah kelepas semua, tinggal kita bongkar aja ya masku, atau kita lepas baut satu pengikatnya ini ya masku ya. Tinggal kita lepas dengan menggunakan kunci T8. Oke masku, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Bisa kalian cek ya, ini udah kotor banget nih masku ya. Bisa kalian lihat ya, ini debunya masku ya, kotor banget masku. Ntar kita cek juga ya di bagian puli belakangnya ini, debunya kayak apa masku ya, apakah masih bersih atau ada debunya ya masku ya. Oke, lanjut di step selanjutnya adalah proses pembongkarannya ya masku ya. Pembongkaran kita gunakan impact ya masku ya, dengan kunci sok yang depan 22, yang belakang 19 masku ya. Kita lepas semuanya ya masku ya, agar kita bisa ngecek kondisinya ya masku ya. Kalau di PCX 160 ini kendalanya kurang enak ya, bisa jadi dari kampas gandanya yang kotor ya masku ya, satu. Yang kedua, lulernya udah aus atau kotor juga ya masku ya. Tapi ntar kita cek dulu ya kondisi lulernya kalau udah kebongkar semuanya ya masku ya. Ini kita cek dulu ya, kita cek, kita lepas semuanya, kita cek satu persatu masku ya. Kita cek satu persatu dari mulai luler, vislet, puli, sampai dengan kampas ganda juga ya masku ya. Kita cek semuanya pokoknya masku ya, biar hasilnya maksimal masku ya. Ini kita lihat dulu ya kampas gandanya, dan bener sekali ya, udah banyak debunya dan kotor sekali masku ya. Ini debu masku ya, ini debu, ini yang mengakibatkan ya salah satu faktor tarikan Honda PCX 160 ini kurang enak masku ya. Soalnya dianya selip ya, selip karena apa mas? Karena kena debu ini masku ya. Jadi kampas gandanya ini nempel di mangkokannya itu kurang masku ya, kurang karena selip ya masku ya. Selip dikarenakan apa mas? Dikarenakan karena banyak debunya ya masku ya, kayak gini. Ini di kilometer 6.000 masku ya, pemakaiannya standar normal di antara 20 kiloan ya, nggak sampai 30 kilo per harinya masku ya. Dan di PCX 160 ini juga kampas gandanya udah rubahan ya masku ya. Kampas gandanya ini agak maju sedikit ya, jadi kemungkinan gerdeknya itu udah hilang masku ya. Dan kita akan bersihkan dulu ya masku ya, puli-pulinya juga kita akan bersihkan.
Kita cek juga ya kondisi lulernya kayak apa ya. Ini masih kita bongkar ya Masku ya. Kita bongkar dulu ya. Memang agak seret nih Masku ya. Berarti ada kendala pada bosnya ya. Kemungkinan ada keraknya sedikit ya. Ada keraknya sedikit sehingga mengakibatkan bosnya agak macet sedikit ya Masku ya. Untuk V-belnya di kilometer 6000 masih bagus sekali Masku ya. Belum ada tanda-tanda keausan ya, masih bagus semuanya Masku ya. Cuma ya kotor aja yang ya udah waktunya perawatan lah Masku ya. Untuk tips dari saya untuk perawatan CVT sebenarnya di kilometer 8000 ya Masku ya. Kalau udah mendekati 8000 ya lebih baik dirawat ya Masku ya. Jangan sampai lebih dari 8000. Takutnya kalau lebih dari 8000 ya itu tadi ya, akselerasinya atau tarikannya kurang enak. Ini juga fisletnya masih bagus ya, di kocak masih belum terlalu kocak ya Masku ya. Masih rapat Masku ya. Bisa kalian cek ya, ini fisletnya masih rapat Masku ya. Belum ada modifikasian ya Masku ya. Ini masih standar dan masih rapat Masku ya. Memang agak kocak sedikit ya, tapi masih normal Masku ya ini. Dan suaranya masih halus hitungannya Masku ya, enggak begitu kasar ya Masku ya. Ini fislet ini biasanya di kilometer 8000 ya juga ya, sama untuk penggantiannya ya Masku ya. Kita cek juga ya lulernya di kilometer 6000 seperti apa ya kira-kira ya. Dan kayak gini ya kondisinya masih bagus ya, enggak ada ausnya ya atau desoknya. Di sini juga tertera ya gramnya ya, bisa kalian cek sendiri. Ini masih bagus Masku, belum ada ausnya ya Masku ya, masih mulus Masku hitungannya. Cuma kotor aja ya Masku ya, ntar kita bersihin semuanya ya Masku ya, dari mulai fan belt, luler, rumahnya sama kampas gandanya Masku ya. Bosnya juga masih bagus ya, nggak ada kendala juga, cuma ada sedikit kerak pada bagian dalamnya Masku ya. Ini yang mengakibatkan kita saat ngelepasnya agak susah ya Masku ya. Ini bagaimana Mas cara untuk membersihnya ya? Ngebersihnya cukup kalian gunakan cleaner aja ya Masku ya. Kita semprot cleaner, terus kita amplas sedikit aja ya, jangan terlalu kasar ya untuk ngamplasnya, takutnya ntar oblak Masku ya. Dan di face-nya juga masih bagus, nggak ada kendala, semuanya masih bagus. Cuma udah waktunya perawatan aja ya Masku ya. Ini fisletnya juga masih bagus ya Masku, tipenya kan 60 ya Masku. Pada bagian ininya juga bagus ya, masih rapat, nggak ada kendala. Dan di PCX 160 ini ada kodenya ya, KZ ya Masku ya. Dikasih KWN apa cocok Masku, atau dikasih punyanya Vario 150 itu masih cocok kan Mas kira-kira? Jawabannya bisa Masku ya, jawabannya bisa sekali Masku ya. Tapi untuk nyamannya sih pakai yang 160 aja ya, soalnya yang punyanya Vario PCX Masku ya, sorry Mas, yang saya maksud PCX 160 ini perbedaannya pada fisletnya agak besar sedikit di fisletnya ya Masku ya. Rumah lulernya juga masih bagus, sil-silnya juga masih bagus di kilometer 6000 Masku. Cuma udah waktunya perawatan aja Masku ya. Untuk ngebersihnya pakai apa Mas? Pakai bensin bisa, kalian cuci pakai sabun juga bisa Masku ya, terserah Masku ya. Seleranya mau pakai bensin atau mau pakai sabun itu nggak apa-apa Masku ya. Tapi saya anjurkan pakai sabun aja ya Masku ya. Sabun kita cuci bilas bersih pakai air Masku ya, ntar kita keringkan. Kalau bensin takutnya masih ada sisa-sisanya ya, yang mengakibatkan selip Masku ya malahannya Masku. Oke, ini udah kita bersihkan ya, terus kita rakit kembali Masku ya. Untuk cara perakitannya juga terserah ya, terserah kalian ya, mau ngerakit model kayak gini atau model kayak gitu terserah ya Masku ya. Tapi biasanya saya memakai cara seperti ini ya Masku ya, lebih simple dan mudahnya seperti ini. Kita pasang rumah luler sama bosnya dulu, terus fan beltnya dan face nya ya Masku ya.
Untuk face-nya kita pasang dulu dan kita rapatkan ya dengan menggunakan impact. Kalau udah, terakhir kita pasang puli belakangnya ya Masku ya, dengan cara kita tarik sedikit dan kita masukkan ke asnya Masku ya. Itu adalah tips dari saya ya untuk pemula, untuk cara bongkar pasangnya ya Masku ya. Kalau kalian nggak punya impact ya bisa kalian gunakan itu ya, manual ya, kunci manual dengan menggunakan shock ya Masku ya. Jangan pakai kunci pas atau ring ya Masku ya, itu nggak saya anjurkan, soalnya ntar takutnya kurang bagus di bautnya, ntar malah rusak bautnya Masku ya. Oke Masku, tinggal kita pasang baut-bautnya dan cover-cover pelengkapnya ya Masku ya. Ntar habis ini kita cek sound Masku ya, kita cek apakah ada perubahan ya di akselerasinya dan di suaranya ya Masku ya. Tadi suaranya memang agak kasar sedikit ya Masku ya, tapi habis ini kita akan cek juga bagaimana suaranya Masku. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, udah kita cek ya, dan suaranya halus Masku ya, dan tarikannya juga udah enak kan Masku ya. Oke Masku ya, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat, dan di next video kita akan ngebahas tentang HSTC Masku, atau traction control punyanya PCX 160 ini Masku. Oke, ditunggu ya video selanjutnya, dan sampai jumpa di next video selanjutnya.